Wallaby adalah hewan yang menarik yang dapat ditemukan di Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka termasuk dalam keluarga yang sama dengan kanguru, yang disebut Macropodidae. Artinya, kaki besar, nama yang cocok untuk hewan-hewan yang suka melompat ini. Wallaby lebih kecil dari kanguru, tetapi mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka adalah herbivora, yang berarti mereka makan tumbuhan. Mereka juga marsupial, yang berarti mereka membesarkan anak-anak mereka di dalam kantong. Wallaby adalah makhluk yang beragam dengan sekitar 30 spesies yang berbeda. Setiap spesies memiliki karakteristik dan adaptasi yang unik. Ada yang berukuran kecil, seperti wallaby kelinci. Ada juga yang jauh lebih besar, seperti wallaby tangkas. Terlepas dari perbedaan mereka, semua wallaby memiliki ciri-ciri tertentu. Mereka memiliki kaki belakang yang kuat dan ekor yang kuat. Adaptasi ini membantu mereka melompat, meloncat, dan menjaga keseimbangan. Wallaby adalah bagian penting dari ekosistem. Mereka membantu mengendalikan pertumbuhan vegetasi melalui aktivitas merumput mereka. Mereka juga menyediakan makanan untuk predator seperti dingo dan elang. Namun, wallaby menghadapi ancaman dari hilangnya habitat dan predator yang diperkenalkan. Memahami hewan-hewan unik ini sangat penting untuk konservasi mereka. Wallaby datang dalam berbagai ukuran. Wallaby terkecil adalah wallaby parma. Yang terbesar adalah kanguru antelope. Semua wallaby memiliki beberapa ciri fisik yang sama. Kaki belakang mereka kuat dan besar. Hal ini memungkinkan mereka melompat cepat. Ekor mereka memberikan keseimbangan. Wallaby memiliki kaki besar dengan cakar kuat. Bulu mereka tebal, memberikan insulasi. Wallaby menghuni berbagai habitat di seluruh Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan, dari gurun yang gersang hingga hutan hujan yang lebat. Spesies yang berbeda memiliki preferensi untuk habitat tertentu, yang menyebabkan distribusi mereka yang beragam. Beberapa wallaby, seperti wallaby batu, ditemukan di singkapan berbatu dan tebing. Mereka telah beradaptasi untuk menavigasi medan yang curam dengan mudah, menggunakan kelincahan dan anggota tubuh mereka yang kuat. Spesies lain, seperti wallaby rawa, lebih menyukai lingkungan yang lebih basah di dekat sumber air seperti sungai dan rawa. Wallaby yang hidup di hutan seperti pademelon berleher merah, tumbuh subur di vegetasi yang lebat dan hutan. Mereka mengandalkan kamuflase dan kelincahan mereka untuk bergerak melalui semak belukar. Keragaman habitat wallaby menyoroti kemampuan beradaptasi dan ketahanan mereka sebagai spesies. Wallaby adalah herbivora, yang berarti makanan mereka sebagian besar terdiri dari tumbuhan. Mereka telah beradaptasi untuk mencerna berbagai materi tumbuhan secara efisien, termasuk rumput, daun, buah, dan bahkan kulit kayu. Sistem pencernaan mereka dirancang khusus untuk memecah serat tumbuhan yang keras. Gigi mereka juga terspesialisasi untuk pola makan herbivora mereka. Mereka memiliki geraham yang besar dan rata untuk menggiling bahan tanaman. Gigi seri mereka di bagian depan mulut mereka digunakan untuk merobek daun dan rumput. Beberapa spesies wallaby, seperti wallaby tamar, telah beradaptasi untuk bertahan hidup di daerah dengan sumber air yang terbatas. Mereka memperoleh kelembaban dari tanaman yang mereka makan, dan bahkan dapat mentolerir minum air asin. Kemampuan mereka untuk mengekstrak kelembaban dari makanan mereka, memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan yang gersang, di mana air langka. Bagian 5. Adaptasi perilaku. Wallaby telah mengembangkan adaptasi perilaku yang menarik untuk bertahan hidup di lingkungan mereka. Salah satu adaptasi tersebut adalah penggerak melompat mereka. Melompat adalah cara yang hemat energi untuk menempuh jarak jauh, terutama di habitat terbuka. Saat bergerak dengan kecepatan lebih lambat, wallaby menggunakan gaya berjalan pentapedal. Artinya mereka bergerak menggunakan keempat anggota badan dan ekornya. Wallaby umumnya adalah hewan krepuskular, artinya mereka paling aktif saat fajar dan senja. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk menghindari panasnya siang hari dan suhu yang lebih dingin di malam hari. Namun, beberapa spesies, seperti wallaby batu, lebih aktif di siang hari, sementara yang lain nokturnal, lebih suka bergerak di malam hari. Pola aktivitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, penghindaran predator, dan ketersediaan makanan. Wallaby menggunakan berbagai vokalisasi untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk gergruntingan, desisan, dan batuk. Bagian 6. Struktur sosial.
Wallaby menunjukkan berbagai struktur sosial tergantung pada spesies dan lingkungan mereka. Beberapa spesies soliter, lebih suka hidup sendiri, kecuali selama musim kawin. Yang lain, seperti wallaby berleher merah, hidup dalam kelompok sosial longgar yang disebut gerombolan. Gerombolan ini dapat berkisar dalam ukuran dari beberapa individu hingga lebih dari 100. Di dalam gerombolan ini, seringkali ada jantan dominan yang kawin dengan betina. Interaksi sosial dalam gerombolan wallaby bisa rumit, melibatkan berbagai bentuk komunikasi, termasuk penandaan aroma, vokalisasi, dan bahasa tubuh. Interaksi ini membantu menjaga hierarki sosial dan mengurangi konflik dalam kelompok. Misalnya, jantan dominan akan sering terlibat dalam tampilan agresif, seperti menghentakkan kaki dan memukulkan ekor, untuk menegaskan dominasi mereka atas jantan lain. Bagian 7, Reproduksi dan Perkembangan Joey. Wallaby, seperti semua marsupial, memiliki sistem reproduksi yang unik. Setelah periode kehamilan yang singkat sekitar 30 hari, wallaby betina melahirkan Joey kecil yang belum berkembang. Joey, buta dan tidak berbulu saat lahir, secara naluriah merangkak ke dalam kantong induknya. Kantong adalah lipatan otot kulit yang memberikan perlindungan, kehangatan, dan makanan bagi Joey yang sedang berkembang. Di dalam kantong, Joey menempel pada puting susu dan memakan susu induknya. Joey tetap berada di dalam kantong selama beberapa bulan, tumbuh dan berkembang hingga cukup besar untuk keluar. Bahkan setelah meninggalkan kantong, Joey akan terus menyusu dari induknya selama beberapa bulan lagi. Perawatan ibu yang diperpanjang ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Joey. Bagian 8, Diapause Embryo. Wallaby memiliki adaptasi reproduksi yang luar biasa, yang dikenal sebagai diapause embryo. Fenomena ini memungkinkan betina untuk menghentikan perkembangan embrio di dalam rahim. Hal ini terjadi ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, seperti selama kekeringan atau kekurangan makanan. Ketika kondisi membaik, embrio melanjutkan perkembangannya, dan betina melahirkan. Diapause embrio memastikan bahwa Joey lahir ketika sumber daya lebih banyak, meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Adaptasi ini menyoroti cara-cara luar biasa di mana wallaby telah berevolusi untuk berkembang di lingkungan yang menantang. Ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk mengatur waktu reproduksi untuk kelangsungan hidup keturunan yang optimal. Bagian 9, Status Konservasi. Status konservasi wallaby bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies berlimpah dan tersebar luas, sementara yang lain menghadapi ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan hidup mereka. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam mencantumkan beberapa spesies wallaby sebagai rentan atau terancam punah. Hilangnya habitat karena deforestasi, pertanian, dan urbanisasi adalah ancaman utama bagi banyak populasi wallaby. Predator yang diperkenalkan, seperti kucing dan rubah liar, juga menimbulkan risiko yang signifikan, terutama bagi spesies wallaby yang lebih kecil. Perubahan iklim adalah ancaman yang muncul, yang memperburuk tekanan yang ada, seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Ancaman gabungan ini telah menyebabkan penurunan populasi di banyak spesies wallaby, menyoroti perlunya upaya konservasi untuk melindungi hewan-hewan unik ini. Bagian 10, Ancaman dan Tantangan. Wallaby menghadapi banyak ancaman dan tantangan di alam liar. Salah satu ancaman yang paling signifikan adalah hilangnya habitat dan fragmentasi. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, habitat wallaby sedang dibuka untuk pertanian, pembangunan perkotaan, dan proyek infrastruktur. Hilangnya habitat ini mengurangi ketersediaan makanan dan tempat berlindung bagi wallaby, yang menyebabkan penurunan populasi. Ancaman utama lainnya adalah masuknya spesies invasif. Kucing dan rubah liar, yang diperkenalkan ke Australia oleh pemukim Eropa, memangsa wallaby, terutama Joey muda. Predator ini memiliki dampak yang menghancurkan pada populasi wallaby, berkontribusi pada penurunan beberapa spesies. Perubahan iklim juga menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi wallaby. Bagian 11, Upaya Konservasi. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi populasi wallaby dan memastikan kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Membangun kawasan lindung, seperti taman nasional dan cagar alam, sangat penting untuk melindungi habitat wallaby dari kerusakan lebih lanjut. Mengontrol predator invasif, seperti kucing dan rubah liar,
melalui perangkap, umpan, dan pagar, dapat membantu mengurangi tekanan predasi pada walabi. Pelibatan masyarakat dan program pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi walabi. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi, kita dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk melindungi hewan-hewan unik ini. Program penelitian dan pemantauan sangat penting untuk memahami populasi walabi, mengidentifikasi ancaman, dan mengevaluasi efektivitas tindakan konservasi. Dengan berinvestasi dalam penelitian dan pemantauan, kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk memandu tindakan konservasi di masa depan.